Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan renungan harian di pagi hari ini. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara yang diberkati Tuhan, tahun ini kita memasuki tahun politik. Dalam waktu dekat di bulan Desember kita akan memasuki pilkada serentak untuk memilih pemimpin daerah. Sebagai warga gereja dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia, mestilah hak suara yang kita miliki kita pergunakan dengan bijaksana, tanpa berunding dengan menghalalkan berbagai cara dan menerima suap demi memenangkan salah satu calon. Dan yang terpenting, siapapun yang Tuhan izinkan menang, maka seharusnya kita mendukung program pemerintah yang terpilih. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang kepatuhan kepada pemerintah. Orang Kristen tidak boleh melawan kepada pemerintah yang sah. Benar bahwa tidak ada pemerintah yang sempurna. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Bahkan tidak sedikit pula pemerintah yang sah justru tidak menjadi teladan. Seperti konteks dalam surat Roma bahwa pemerintah Roma tidak berpihak kepada kekristenan di kota Roma. Sekalipun demikian, Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Roma agar mereka tunduk kepada pemerintah yang sah. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita harus taat kepada pemerintah sebagai hamba Allah, yaitu pertama, bahwa pemerintah adalah hamba yang mengerjakan kebaikan rakyat, dan yang kedua, bahwa pemerintah adalah penegak hukum, menyatakan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sehingga seharusnya menjadi aparat pemerintah bukan hanya tentang pejabat negara yang menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang ada, namun adalah hamba Allah untuk kebaikan warganya. Hamba Allah maksudnya, sekalipun mereka adalah tuan bagi kita warganya, namun mereka juga adalah hamba Tuhan. Sehingga ketika ada pemerintah yang memerintah dengan lalim, yang hanya bekerja demi kebaikan sekelompok orang dan tidak berlaku adil dalam memimpin, terlibat korupsi dan melakukan perbuatan amoral dan kejahatan-kejahatan dengan menjual jabatan, maka tugas kita sebagai warga gereja dan warga negara adalah mendoakan agar Tuhan turut campur dan menyuarakan suara kebenaran. Orang Kristen tidak boleh menjadi sumber kekacauan, apalagi keributan. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pemerintah bukan hanya tentang presiden dan jajarannya. Pemerintah yang dimaksud adalah semua yang memiliki otoritas, baik pejabat kota dan pejabat daerah, perwira militer, pejabat perusahaan, banking, pemilik dan manajer bisnis, guru dan administrasi sekolah, pimpinan gereja dan para penatua. Sebab itu, sebagai warga negara, janganlah kita berbuat kejahatan, sebab Tuhan izinkan pemerintah dan jajarannya untuk menyatakan murka Allah, agar dunia ini tertib dan aman. Akhirnya, saudara yang diberkati Tuhan, pemerintah ini pun memerlukan dana. Sebagai warga negara dan warga gereja, kita rakyat perlu membayar pajak, bea cukai, dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya. Kita tidak boleh bersungut-sungut.
Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur kami boleh tiba di hari Sabtu akhir dari minggu ini. Kami mengingat segala pekerjaan kami dalam satu minggu ini yang Tuhan karuniakan melalui kesempatan, kesehatan, hari yang baru, dan yang Tuhan tambahkan sukacita bagi kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Dalam satu minggu ini Engkau layakkan kami untuk mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Kami kembalikan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hasil jerih payah kami dalam satu minggu ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang pemerintah kami, bahwa mereka adalah hamba Allah. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia, dan kami boleh bersyukur bagi mereka pemerintah yang sah, yang sudah memimpin negara ini takut akan Tuhan dan memimpin negara ini dengan segenap hati dan kekuatannya. Karena itu Tuhan, sebagai warga gereja kami mendoakan para pemerintah kami yang sah. Berikan Tuhan panjang umur bagi mereka, berikan Tuhan kebijaksanaan dan kebijaksanaan untuk memimpin kami, baik melalui pejabat pemerintah kota dan pejabat pemerintah daerah. Kami boleh Engkau ingatkan Tuhan, bahwa melalui mereka mengerjakan demi kebaikan kami, agar kami tentram, damai, dan aman. Tuhan yang maha baik, Engkau juga mengingatkan kami, bahwa kami haruslah menjauhi kejahatan, sebab pemerintah ini pun Tuhan pakai untuk menyatakan murka Allah apabila kami berbuat kejahatan. Karena itu Tuhan, jauhkanlah dari kami segala tindak pidana, kejahatan yang dapat mempermalukan diri kami sendiri, bahkan mempermalukan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan esok hari ibadah kami yang akan kami langsungkan di gereja kami masing-masing. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh menaikkan rasa syukur kami, menaikkan penyembahan kami, lagu pujian kami, dan firman-Mu boleh kami terima dengan sukacita, dan yang menjadi kekuatan kami untuk menjalankan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita, dan selamat beribadah esok hari di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.